Puji Tuhan, saya ucapkan selamat pagi kepada keluarga besar GPZBS Bogor yang dipelihara Tuhan dengan luar biasa, juga kepada kita semua yang senantiasa menyaksikan renungan pagi di channel YouTube GPZBS Bogor. Kita kembali akan diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Siapkan hati kita, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kami bersyukur Tuhan buat pagi hari ini, di mana kami boleh bangun dengan nafas yang Kau berikan dalam hidup kami. Sebelum kami beraktivitas, kami rindu Tuhan memakan makanan rohani, makanan dari sorga, roti dari sorga, untuk kami dapat nikmati bersama-sama menjadi kekuatan bagi rohani kami Tuhan, sehingga kami dapat menjalani hidup kami sesuai dengan kehendak-Mu. Berbicaralah Tuhan melalui hamba-Mu, urapi kami semua, dan Roh Kudus menerangi mata hati kami. Di dalam nama Yesus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara-saudara, kita sudah ada di hari ke-10 ya. Di tahun yang baru, di bulan yang baru, bulan Januari ini. Semua karena kesempatan indah kemurahan Tuhan. Kita akan dengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, yaitu di dalam 2 Samuel pasalnya yang ke-5, ayatnya yang ke-20. Ya, saya akan bacakan dalam nama Yesus. Lalu datanglah Daud di Baal Perasim dan memukul mereka kalah di sana. Berkatalah ia, Tuhan telah menerobos musuhku di depanku seperti air menerobos. Sebab itu orang menamakan tempat itu Baal Perasim. Saya kasih judul firman Tuhan pada pagi hari ini, Allah pembuat terobosan ya. Kalau kita lihat di sini dalam ayat 20 bagian terakhir, Baal Perasim. Karena disitulah, di tempat Baal Perasim itulah Daud diberikan kemenangan, di mana Tuhan memberikan terobosan buat Daud. Bagaimana dengan kehidupan kita, saudara-saudara? Apakah kita sudah mengalami terobosan-terobosan? Walaupun kita mengalami masalah, tantangan, ujian, tapi Tuhan menerobos itu semua. Nah, pada pagi hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan bagaimana Daud diberkati Tuhan. Daud diberikan kemenangan. Di sini dalam ayat-ayat ini ada peperangan Israel dengan orang Filistin. Daud merasakan kesesakan. Dia berlari. Di situ dikatakan ya, kalau ayat sebelumnya, yaitu dalam ayat 17. Ketika didengar orang Filistin bahwa Daud telah diurapi menjadi raja atas Israel, maka majulah semua orang Filistin untuk menangkap Daud. Tetapi Daud mendengar hal itu lalu ia pergi ke kubu pertahanan. Kita di sini ya, bagaimana Daud tahu mengatasi ketika ada kesulitan datang. Dia lari kepada kubu pertahanan. Apa sih itu kubu pertahanan, saudara-saudara? Bukan dia lari dari masalah, tapi dia lari kepada Tuhan. Dia mencari Tuhan untuk menghadapi tantangan yang dia hadapi. Kita pun, Tuhan inginkan kita tahu kemana kita berlari. Ada lagu katakan, hanya ku bisa lari kepada Yesus. Seperti itu yang Daud lakukan. Di sini Daud pergi ke kubu pertahanan. Dia tahu lari kepada siapa. Dia lari kepada Tuhan. Kubu pertahanan ini bisa punya arti doa. Ya, doa itu pertahanan kita. Bahkan doa itu juga boleh sebagai penyerangan kita kepada musuh-musuh. Nah, Daud ke kubu pertahanan untuk bertanya kepada Tuhan, saudara-saudara. Di sini langkah-langkah ada terobosan itu, yaitu yang pertama. Dalam ayat 17 tadi, Daud lari kepada Tuhan ya. Dengan doa. Mungkin dia memuji Tuhan. Dia seorang pemuji, saudara-saudara. Dia seorang yang menyembah Tuhan. Dalam doa, dalam pujian, penyembahan, itu adalah kubu pertahanan kita. Itulah bagaimana cara Daud mengalami terobosan dari Tuhan.
Yang pertama adalah lari kepada kubu pertahanan, yaitu kepada Tuhan. Dalam apa, saudara-saudara? Doa, pujian, dan penyembahan. Itu suatu kekuatan kita, saudara-saudara. Kita lihat di sini. Ketika Daud mengalami masalah, bukan Daud saja ya. Kalau di dalam perjanjian baru juga, kita melihat seperti Paulus dan Silas ketika mereka di penjara, tangan mereka dirantai, ditahan penjara yang paling dalam, saudara-saudara. Tapi ketika mereka lari kepada Tuhan dalam kubu pertahanan mereka, mereka berdoa, mereka memuji Tuhan dengan segenap hati. Apa yang terjadi, saudara-saudara? Terobosan apa? Rantai dilepaskan, rantai terbuka, bahkan pintu penjara dibukakan oleh malaikat Tuhan. Tuhan bekerja menerobos sehingga Paulus dan Silas dapat keluar dari penjara dengan terobosan-terobosan dari Tuhan. Bahkan juga kita lihat tokoh lain, saudara-saudara. Musa. Ada apa yang dia punya? Mengalami terobosan itu tidak harus yang wah-wah, saudara-saudara. Musa dengan tongkat yang sederhana. Tapi Tuhan bisa pakai apa yang kita punya. Dia angkat tongkat. Tuhan bilang, angkat tongkatmu Musa. Lalu Tuhan membelah Laut Merah, Laut Kulsum atau Teberau, saudara-saudara. Sehingga bangsa Israel bisa lewat Laut Teberau itu. Mereka selamat. Ada terobosan. Ketika Musa mengandalkan Tuhan dan Tuhan katakan, angkat tongkat. Apalagi saudara-saudara, Yosua ketika mau pergi ke Kanaan, mereka menghadapi sungai Yordan yang begitu deras, yang begitu bahaya kalau mereka lalui. Tetapi dengan tabut perjanjian yang mereka bawa, mereka dapat menerobos sungai Yordan itu. Dan mereka boleh tiba di tujuan sesuai dengan kehendak Tuhan. Saudara, bagaimana dengan kita ketika kita mengalami masalah? Kita renungkan, saudara-saudara, di tahun lalu, apakah saya sudah mengalami pertumbuhan, kemajuan? Kita punya tema di tahun ini ya. Tema besar kita adalah Year of Growth. Tahun pertumbuhan. Di mana ada kehidupan, berarti ada pertumbuhan. Kalau kita rohani kita hidup, pasti kita bertumbuh. Kita boleh semakin maju lagi dari hari yang lalu. Kita buat terobosan. Bukan kita yang buat, tapi Tuhan yang buat dalam hidup kita. Seperti Daud. Dia tahu lari kepada Tuhan. Tadi ya dikatakan bagaimana cara Tuhan membuat terobosan. Yang pertama, dia lari kepada kubu pertahanan. Apalagi yang kedua? Yang kedua, Daud melakukan apa? Dia bertindak sesuai dengan petunjuk Tuhan. Coba kita lihat, saudara-saudara ya. Coba ayat 8, bukan 18 ya, 19. Bertanyalah Daud kepada Tuhan. Dalam 2 Samuel 5 ayat 19, saudara. Bertanyalah Daud kepada Tuhan, apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu? Akan kau serahkankah mereka ke dalam tanganku? Tuhan menjawab Daud, majulah, sebab aku pasti akan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tanganmu. Ya, Tuhan katakan ketika dia dalam ke kubu pertahanan, dia bertanya, dia berdoa, dia memuji Tuhan. Tuhan katakan apa? Dalam persekutuan kita yang intim dengan Tuhan, Tuhan bicara sama kita, saudara-saudara. Tuhan tidak dapat berbicara, bahkan mungkin Tuhan bicara tapi kita tidak peka. Karena apa? Kita tidak mau bersekutu dengan Tuhan. Kita tidak tahu kemana kita berlari. Kita tidak tahu berdoa, jarang berdoa, nggak pernah berdoa, atau nggak pernah memuji Tuhan, nggak pernah baca Alkitab. Bagaimana Tuhan mau bicara kepada kita, saudara-saudara? Ketika kita bersekutu intim dengan Tuhan, lari kepada kubu pertahanan kita, Tuhan akan berikan petunjuk. Nah, yang kedua, Daud mentaati petunjuk Tuhan. Bertindak sesuai petunjuk Tuhan. Dia bertanya kan? Dan Tuhan menjawab. Ketika kita ada hubungan intim dengan Tuhan itu indah, saudara-saudara. Kita bertanya kepada Tuhan, Tuhan berikan hikmat. Ada jalan keluar. Bahkan Tuhan akan berikan terobosan ketika kita punya hubungan intim. Kita bertanya, Tuhan menjawab. Tuhan bisa menjawab dengan segala macam cara, saudara-saudara. Tapi kita harus peka. Seperti Daud ini ketika dikatakan maju-maju. Tapi yang berikutnya yang ayat 23. Maka bertanyalah Daud kepada Tuhan dan ia menjawab, janganlah maju, tetapi buatlah gerakan lingkaran sampai ke belakang mereka, sehingga engkau dapat menyerang mereka dari jurusan pohon-pohon kertau. Ini adalah
serangan kedua orang Filistin ya. Kalau dalam ayat 22 sebelumnya, ketika orang Filistin maju sekali lagi dan memencar di lembah Refaim. Nah, yang kedua ini, serangan Filistin berikutnya, Daud bertanya lagi, saudara. Berarti dia tahu ya, dia tahu mengandalkan Tuhan. Jadi inti dari semua ini adalah mengandalkan Tuhan. Dengan apa? Lari kepada kubu pertahanan. Yang kedua, bertanya kepada Tuhan dan melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Sehingga strategi itu dapat Tuhan kasih hikmat, saudara. Karena setiap strategi dalam kita menghadapi masalah bisa berbeda-beda. Kita tidak bisa mengadakan pengalaman tahun lalu, tahun-tahun yang lalu lagi, yang sebelumnya. Tapi Tuhan akan berikan jalan keluar mungkin yang berbeda. Kita tidak bisa kasih patokan dengan akal pikiran kita. Oh, Tuhan nih, cara Tuhan menolong nih dengan cara seperti ini. Enggak, saudara-saudara. Tuhan punya banyak cara. Oleh sebab itu, melekatlah dengan Tuhan. Larilah kepada Tuhan. Dan ikutilah petunjuknya. Apa yang terjadi, saudara-saudara? Daud menang. Kalau kita lihat, saudara-saudara, dalam ayat 25 ya, dalam 2 Samuel 5, ayat 25, dan Daud berbuat demikian seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Maka ia memukul kalah orang Filistin, mulai dari Geba sampai dekat Gezer. Tuhan berikan terobosan seperti ayat pokok kita. Tuhan yang memberikan terobosan bagi Daud. Dia akan memberikan terobosan di tahun 2024. Kalau kita mengandalkan Tuhan, itu dengan lari kepada Tuhan. Berdoa, memuji Tuhan, membaca, mendengarkan firman Tuhan. Yang kedua, lakukan apa yang menjadi petunjuk Tuhan. Taat, saudara-saudara. Maka kemenangan, terobosan-terobosan itu akan terjadi dalam hidup saudara. Kalau saudara mengalami jalan buntu di tahun yang lalu, ingat firman Tuhan ini. Andalkan Tuhan dengan cara tahu berhubungan intim dengan Tuhan. Lari kepada Tuhan dan ikuti firman Tuhan, saudara-saudara. Maka saudara akan mengalami terobosan dalam 2024 ini. Amin, firman Tuhan. Kalau saudara-saudara ingat dalam Ulangan 28, saudara-saudara ya, itu sudah berkat dan kutuk. Berkat kepada kita yang mau taat kepada Tuhan. Dan Tuhan akan berikan terobosan. Jadi Tuhan, kita berdoa, saudara. Kami bersyukur buat firman Tuhan pada pagi hari ini, di mana kami diingatkan bagaimana Tuhan akan menerobos setiap tantangan apapun di hadapan kami. Akan membuat hal-hal yang baru. Di mana tahun ini adalah tahun pertumbuhan. Pertumbuhan di segala macam bidang kehidupan kami. Kami perlu Engkau. Ajar kami mengandalkan Kau lebih dari segalanya, Tuhan. Kami tahu mendahulukan Tuhan di atas segalanya. Sehingga Engkau akan memberikan petunjuk. Dan memberikan terobosan yang luar biasa seperti Baal Perashim. Daud menang. Kami pun menang. Terima kasih, kami serahkan hidup kami sepanjang hari ke dalam tangan-Mu, biar kami menang dan menang bersama dengan Engkau, Tuhan. Kami kuat bersama dengan Engkau. Kami jalani hari ini bersama dengan Engkau, Tuhan, dalam perlindungan-Mu, dalam berkat-Mu, dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua.